Baik, perkenalkan nama saya Mikael. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kembali tentang materi yang diberikan oleh hasil pada minggu kemarin, yaitu tentang register. Nah, di sini sudah ada codingan tentang cara dapatkan register dalam bahasa assembly. Yang pertama yaitu kita menentukan atau membuat data yang akan kita buat. Itu di sini sudah dibuat pip install Gradio, yang dimana ini adalah Gradio untuk membuat atau membuka web yang akan kita buat. Ini adalah nama dari web yang akan diinstal. Selanjutnya di sini juga ada daftar register, yaitu kita memasukkan register utama yang digunakan dalam bahasa assembly. Register yang digunakan yaitu register yang nilai awalannya 0, seperti AX, BX, CX, dan DX. Ini adalah beberapa register yang digunakan pada bahasa assembly yang awalan nilainya yaitu 0. Selanjutnya itu di sini kita buat story atau yaitu riwayat penyimpanan output yang dijalankan. Di sini akan menyimpan suatu data atau hasil output yang kita jalankan. Selanjutnya itu ini adalah the parts in the compute, yaitu untuk menjalankan atau mengeksekusikan atau instruksi bahasa assembly yang digunakan. Dan untuk menampilkan riwayat output yang dijalankan. Token command over spread, yaitu format atau untuk mengubah input ke huruf besar dan memisahkan register yang berdasarkan spasinya. Dan ini digunakan untuk menghapus koma pada register, misalnya kalau tidak digunakan. Validasi register. Pada validasi register yaitu menggunakan if does not in register, yang dimana if ini digunakan untuk mengeksekusi atau untuk memastikan register apa yang digunakan. Misalnya di sini kita memakai register AX, BX, CX, dan CX. Di luar dari register ini, maka output atau yang dijalankan tidak akan berjalan, atau register ini tidak akan dieksekusi karena tidak dikenal, atau register yang tidak terdapat dalam bahasa assembly. Nah, seterusnya kita akan mengenal juga namanya penanganan nilai sumber, yang dimana di sini menggunakan flow. Kemudian noun if search in register,
volume register search L3 from yang di sini yang dimana ini digunakan untuk mengenal operan yang digunakan, apakah operan itu valid atau tidak valid. Karena kalau operan ini tidak valid, maka semuanya ini tidak akan dijalankan atau register yang digunakan tidak akan dieksekusi. Contohnya, kalau operannya tidak valid, maka akan terdapat error atau galat yang terjadi bukan dieksekusi. Seterusnya itu eksekusi instruksi, yang dimana pada eksekusi instruksi biasanya menggunakan move, add, dan sub, yang dimana move ini adalah register yang digunakan untuk memindahkan register, contohnya register AX ke register BX. Secara langsung register itu akan berpindah ke register AX karena kita ingin memindahkan register BX ke register AX. Dan ada juga instruksi ADD. Dan instruksi ini sama juga seperti instruksi move atau register ini. Dan jika ada instruksi atau instruksi yang tidak dikenal, maka akan muncul kata seperti instruksi tidak dikenal atau instruksi yang tidak dikenali. Setelah itu ada penambahan instruksi ke riwayat. Yang ini juga sama seperti yang riwayat instruksi, yaitu untuk menampilkan output yang dijalankan atau hasil dari instruksi-instruksi yang telah dieksekusi oleh sistem. Nah, pada yang terakhirnya itu menampilkan hasil sebelum dan sekarang. Maksudnya ini menghasilkan ini untuk menampilkan output atau instruksi yang dijalankan. Misalnya seperti kalau instruksi itu belum dijalankan maka atau tidak dimasukkan angka, yaitu akan muncul status register belum diinstruksi atau belum dijalankan. Kalau outputnya benar atau tidak salah, maka akan muncul hasil atau hasil dari instruksi karena dia telah dieksekusi. Dan kalau outputnya belum dijalankan seperti ini, akan keluar output riwayat instruksi atau instruksinya belum dijalankan. Selanjutnya yaitu gradio UI, yang dimana gradio ini digunakan untuk menjalankan atau mengeksekusi tugas yang kita jalankan. Dan gradio UI ini juga digunakan untuk menampilkan tampilan aplikasi yang kita jalankan. Gradio instruksi UI ini terdapat seperti text box,
button, dan juga text box. Yang dimana text box ini digunakan untuk menampilkan atau untuk menginput instruksi yang akan dijalankan. Dan button ini digunakan untuk mengeksekusi atau menjalankan suatu aplikasi yang kita buat. Dan yang terakhir yaitu text box ini juga digunakan untuk menampilkan hasil dari output atau hasil dari instruksi yang kita jalankan atau yang berhasil dieksekusi dalam menjalankan aplikasinya, dan akan keluar yaitu hasil dari output yang kita jalankan. Nah, di sini saya akan kasih contoh. Di sini sudah dijalankan aplikasinya. Di sini contohnya saya akan memindahkan register AX ke BX. Di sini kita lanjutkan jalankan instruksi. Nah, di sini sudah kita tunggu agak loading. Baik, sekian penjelasan dari saya yang saya dapatkan dari penjelasan Pak Syahril kemarin. Hanya ini yang dapat saya jelaskan kembali pada hari ini. Sekian, terima kasih.